boro-boro dikawal dari mobil sampai panggung. Nggak dibunuh aja untung toh. Mulai dari diludahin, difitnah, diejek, wah macam-macam. Hampir seluruh salafus soleh zaman dahulu itu begitu. Sampai mengenal 4 mazhab toh. Lo 4 mazhab itu loh. Semuanya itu dipenjara oleh khilafah dan khalifah saatnya masing-masing. Iya, Imam Hambal, semuanya. Imam Hanafi, Imam Maliki. Termasuk seorang Al-Ghazali, penulis kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin pun pernah merasakan di penjara. Lah kenapa? Ya karena kebenaran yang Imam Ghazali sampaikan itu tidak cocok dengan mayoritas manusia hatinya. Tidak cocok dan juga mungkin dianggap membahayakan pemerintah waktu itu. Maka wa idza ra'aka alladzina kafaru yattakhidunaka illa huzwa. Jadi ketika mereka kemudian datang kepadamu, apalagi kamu wahai Muhammad, yang tampak di lahirnya itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya sudah, kamu paling nanti jadi bahan olok-olok. Ana hadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Orang kayak gini, yang mau gegayahan menghina Tuhan-Tuhan kalian. Gitu. Orang kayak gini, itu sambil nunjuk, sambil sinis gitu. Sambil senyumnya itu meremehkan sekali terhadap Rasulullah. Yang gini nih, yang mau menghina Tuhanmu. Gitu. Ya kan? Padahal wahum bidzikri rahman hum kafirun. Padahal mereka ya terhadap Allah ya kafir, tidak percaya. Meskipun ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, layak kuluna, mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi pada lahir bibir, mereka selalu mengklaim dirinya beriman kepada Allah. Padahal dalam catatan Allah, mereka kafir. Mereka masih memakai perantara untuk menyembah kepada Allah. Waktu itu dalam bentuk patung-patung. Ya, kalau sekarang ya dalam bentuk berhala yang berbeda. Harta, jabatan, takhta, keterkenalan, dan seterusnya. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu memang udah dari sononya, keburu-buru, tergesa-gesa, minta apa sekali waktu itu langsung tersedia. Gitu ya. Makanya sering saya ada orang itu ketika punya masalah lalu datang, saya bilang iya, insya Allah ya. Pertama, ayo banyak berdoa. Sampun, sudah saya sudah berdoa. Sebentar toh. Yang namanya berdoa itulah mengajukan proposal toh. Proposal biar sehat, proposal biar dapat jodoh, proposal biar dagangannya laku, proposal untuk dimenangkan dalam kasus-kasusnya. Itu kan proposal. Lah kok terus ngomong sama proposal? Proposalnya udah tak taruh loh. Di mana ya? Di pintu gerbang lah. Lah kok nggak masuk? Alah. Gimana? Tolong ya, besok sudah harus jadi itu, harus dikabulkan untuk proposalnya. Kita sama Allah itu kan kayak gitu. Ya Allah, nyuwun kaya. Nah, karpe manusia itu kan nggak pakai kerja, terus ujuk-ujuk mak bedunya
handuk, jelebuk, ono berangkas di rumahnya, gitu kan? Karpe manusia itu kan gitu. Nah, tidak bisa, termasuk dalam hal siksa. Orang-orang itu nantang-nantang kamu, wahai Muhammad. Wah, wis aku punya lahan sekian, aku wis duwe sekian, harus jadi. Loh, Allah itu siapa kok kamu suruh-suruh itu? Jadi bahkan ketika sampean dan saya itu punya rencana-rencana, itu selalu sandarkan bahwa Allah nanti yang akan supaya tidak seperti ini. Maka jangan pernah kamu dorong-dorong aku untuk mengeksekusi atau datangnya sesuatu. Itu sudah ada garis edarnya. Ya sama dengan kenapa sih nggak langsung habis Sabtu itu Sabtu lagi loh. Gitu kan misalnya. Nggak bisa, itu mengikuti garis edar yang kemarin kita bahas bareng tentang garis edar itu loh. Matahari ya bersinar kalau di Bali misalnya mulai jam 6, ya kan, di WIB mulai jam 4. Ya mulai Bali bersinar, matahari bersinar seperti itu. Kalau disuruh, buat matahari itu lebih cepat dikit gitu loh, atau lebih lambat gitu loh, saya masih ngantuk ini. Ya, tidak bisa. Sama dengan siksa-siksa yang ditantang-tantangkan orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW itu. Fala tastajiluni, jangan kamu sok-sokan meminta kegayaan, minta disegerakan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka selalu memprovok, membuat kacau dengan datangkan coba janji-janji yang katanya kalau kami ingkar akan disiksa, kalau nanti nggak ikut kelompokmu nanti akan begini begana begini. Coba sih tunjukin gitu. Lau ya'lamul ladzina kafaru khina la yakufuna wujuhihimun nara wa la an zuhurihim wa la hum yunsurun. Seandainya mereka bisa tahu misalnya melihat atau menyadari bahwa orang-orang kafir yang ketika di dunia sok-sokan nantang itu, nanti di akhirat itu tidak ada yang bisa nolak. Jangankan di akhirat, ketika di dunia pun loh, begitu pahala bahaya sudah datang, tidak ada yang bisa nolak. Fala yastati'una raddaha. Orang misalnya kalau belum waktunya ya akan mati meskipun mengalami kekerasan yang bagaimanapun. Tapi kalau orang memang sudah waktunya meninggal, ya sehat pun akan meninggal. Jadi tidak bisa dimajukan, ditolak, tidak bisa. Walahum yungzarun, dan orang-orang kafir itu juga tidak akan mendapatkan pertolongan. Dulur, kalau kita telisik lebih dalam, ayat ini itu stressingnya ada pada khuliqal insanu min ajal. Bahwa manusia itu memang punya sifat dasar tergesa-gesa, tidak sabar. Benar ternyata, begitu manusia dicabut nyawanya, baru mereka sadar bahwa selama ini mereka tidak taat kepada Allah. Karena apa? Karena di sini disebut bal ta'tihim walahum yungsalun, dan mereka tidak akan, kan ini kan la yakufuna wujuhimun nara wala an zuhurihim walahum yungsalun. Jadi api neraka itu akan menjilat wajahnya, akan membakar punggungnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Bal ta'tihim baghtatan. Kenapa? Karena siksa atau ancaman bencana itu akan datang dengan tiba-tiba. Tidak ada. Iya tuh, kemarin ada
video yang agak viral itu, yang anak-anak SMA lagi main di sungai, padahal sungainya ya cuma semata kaki, artinya ya memang sama sekali tidak bahaya. Tapi kok lah ya ujuk-ujuk ada banjir bandang yang dia tidak dengar sebelumnya, ya sudah nggak sempat melarikan diri, kesapu, bagetatan, secara tiba-tiba. Mati pun tiba-tiba toh. Mati pun tiba-tiba. Kalau di ayat sebelumnya kemarin, di ayat yang 35 kemarin kan, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas atau nyawa itu pasti akan mengalami atau merasakan al-maut, kematian. Nah, kalau sudah kayak gitu kan itu kematian juga datang tiba-tiba. Dan ketika kemudian misalnya sebentar toh Mas malaikat Israel, saya loh belum siap. Besok loh saya masih ada rencana COD. Misalnya. Nah ini gimana? Wong ini kuartal pertama ini kemarin memang agak penjualan agak seret. Nah, insya Allah ini kuartal kedua ini kita akan penjualnya kewenceng. Tolong sama balik dulu, wahai malaikat Israel. Kisah gitu, tidak bisa. Bagetatan itu artinya tiba-tiba. Pada bahatuhum, ya memang kamu kemudian jadi panik. Padahal pada saat itu fala yastati'una waraddaha, kamu tidak mungkin bisa menolaknya. Baik bencana yang sifatnya bareng kolosal gitu, maupun bencana yang sifatnya private sendiri-sendiri, yakni apa? Kematian, sakaratul maut. Nah ini fala yastati'una raddaha, kamu tidak mungkin bisa menolaknya. Walahum yungdharun, dan ini kan kamu tidak akan diberi tangguh. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gitu istilahnya itu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa artinya? Kalau sudah datang itu ya, la yastakhiruna itu sudah tidak bisa. Sa'atan itu wala yastaqdimun, tidak mungkin bisa dimajukan, tidak mungkin bisa dimundurkan. Coba dibuka di surat Al-A'raf ayat 34. Surat Al-A'raf ayat 34. Monggo silakan dibaca. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Sadaqallahul adzim. La yastakhiruna itu ditunda, tidak bisa. Malaikat Israel, aku lo, anakku lo belum khitan. Itu yang barep itu lo rencananya nikah tahun depan. Kok saman datang sekarang ya jangan. Enggak, saman balik dulu. Enggak bisa. Atau misalnya orang kalau sudah didatangi malaikat gitu kan langsung kelihatan. Apakah sangunya cukup atau kurang. Pahalanya lebih banyak mana dibanding dosa. Kan kelihatan semua. Begitu tahu sangunya kurang kan panik dia. Nah itu yang disebut di situ fatabahatuhum itu. Panik, tapi pada saat itu layakufu. Layakufuna. Tidak bisa, dia sudah mengelakkannya. Nah pada saat kematian datang disebut layastakhiruna sa'ah. Tidak bisa dimujukan, mundurkan sedetik pun saat. Tidak bisa. Walayastakdimun atau minta dimajukan. Tidak bisa. Memang sudah garis edarnya seperti itu. Nah, sampean dan saya aja dulu yang harusnya siap-siap anytime. Benar-benar anytime. Kapanpun harus siap. Always ready. Tidak boleh.
Nah, diajak bahasan gitu kan sering gitu juga. Diajak bahasan tentang Allah, tentang akhirat dan sebagainya. Kan kadang bahasan, alah Gus, nanti dulu toh, belum siap saya ini. Loh. Kalau Gus Glory yang ngajak bahasan, sampean bisa ngomong ndak siap. Lah kalau yang datang adalah kalau istilahnya Nabi itu, pemutus kenikmatan. Penghenti kenikmatan, pemutus segala hubungan. yakni malaikat Israel. Konon malaikat Israel itu malaikat tanpa muka. Karena muka ini kan seringkali melambangkan ekspresi, entah itu ekspresi sedih, ekspresi bahagia, ekspresi kasihan, atau ekspresi tega. Nggak dikasih itu. Sehingga cabut saja, itu tugas dapat surat perintah dari Allah, SK dari Allah. Nggak bisa tuh loh. Nggak bisa juga sampean teriak-teriak ketika layas takhiruna itu sebentar tok loh saya. Jangan cabut Israel. Itu loh saya masih punya harta yang belum saya sedekahkan. Sebentar saktitan tok. Nggak iso. Nggak iso. Nah kalau sudah kayak gitu tuh loh. Teriak-teriak kan ya nggak bisa bantu kita. Nggak bisa. Karena idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min salah. Ketika idza mata meninggal wafat ibnu Adam, seorang anak Adam, tidak peduli santri, tidak peduli kiai, tidak peduli rakyat, tidak peduli pejabat, tidak peduli wong melarat, tidak peduli konglomerat, kalau idza jaa ajaluha, sudah datang saatnya, tidak bisa dimajukan, dimundurkan, sama saja. Nafasnya siapapun sama. Nah ini yang harus jadi perhatian kita dulu. Karena di situ kalau kalimatnya adalah walahum yungdharun, mereka tidak diberi tangguh lagi. Tangguh itu maksudnya tenggang waktu. Jeda dari waktu yang ditentukan, tidak bisa. Sama dengan surat yang di surat Al-Munafikun itu. Sama itu. Ketika dibilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah rezeki yang kami berikan kepadamu. Min qabli ayyatia, sebelum datangnya ahadukum, satu di antara kalian apa? Al-maut, kematian. Sedekahkan, itu infakkan. Jadi min qabli ayyatia ahadakumul maut. Karena kalau sudah datang ahadakumul maut, fayaqulu, orang-orang itu biasanya kemudian berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tolong tangguhkan sebentar saja loh nyawaku ini. Jangan dicabut dulu, bentar naik. Gitu orang Bali, guys. Kita yang orang Bali itu kan, maksudnya kita logat ini, logat. Mohon maaf kalau keliru salah ucap. Naik, gitu. Kita ngomong nih sama malaikat Israel sebagai kaum umat muslim yang percaya Israel ya, kita umat muslim maksud saya. Sebentar dah Israel, saya loh kemarin lupa, enggan, eman, sayang, agak pelit, sehingga saya belum menyedekahkan yang ini itu. Bentar ya, Robbi laula akhartani. Ya Allah, tolong jenengan perintahkan si Israel ini. Karena ya itu tadi, sebentar saja loh ya Allah. Karena apa? Ya karena ada satu apa ya, satu
kesadaran yang telat gitu loh. Di surat Al-Munafikun itu kesadaran yang telat, kesadaran yang tiba-tiba datang tetapi di waktu yang sudah tidak tepat lagi. Nah ini loh dulur yang ayo kita apa ya kita antisipasi jangan seperti itu kan gitu maksud saya itu. Makanya ngaji kita ini untuk memastikan kita ini always ready. Oke. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Monggo silakan. Ada? Dinyalain mikrofonnya kalau ada yang mau disampaikan dari apa yang saya paparkan tadi. Silakan. Pak dulu apa Pak Soebi dulu? Silakan Pak Soebi. Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini agak menyimpang dikit dari penama topik pada hari ini. Oke, nggak apa-apa. Kemarin ada yang nanya begini Gus, gimana seandainya ada binatang buruan, entah itu burung, entah itu rusa atau apa, kemudian ada yang nemu begitu, ada yang lewat, ada yang menemukan itu, tapi barang binatangnya masih hangat, gitu. Masih hangat, masih baru meninggal, baru mati. Nah, maksudnya apakah itu bisa dimakan atau seperti apa? Saya belum bisa menjawab, Gus. Ditanya seperti itu. Maksudnya itu nemu di hutan atau nemu di mana? Ya kan ada orang yang berburu binatang burung umpamakan atau rusa, kemudian dicari-cari oleh yang si pemburu itu tadi tidak ketemu. Lalu ada yang lewat, ketemu barang itu. Nah, begitu, Gus. Jadi gini ya, binatang buruan ini memang beda dengan binatang yang sudah, istilahnya kan begini, sesuatu itu ada yang sifatnya milkul tamlik ya. Jadi milkul tamam. Di mana? Milkul tamam itu artinya kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh itu berarti memang sudah haknya, miliknya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah memang burung itu sudah berarti miliknya dia? Itu loh. Karena kan kalau itu belum miliknya dia kan memang dia menjadi burung apa ya? Bukan sesuatu yang sifatnya masih menjadi hak milik orang banyak di hutan soalnya. Kan gitu. Kalau itu memang belum benar-benar dimiliki. Tapi ketika itu sudah diartikan itu memang sudah milikku, nah itu berarti dia lukotoh. Lukotoh itu adalah barang temuan, sesuatu yang tidak boleh langsung dimiliki. Karena itu milik seseorang, maka ada aturannya kan, harus disimpan dulu selama 1 tahun sambil diumumkan ini milik siapa. Gitu. Tapi yang paling aman dalam kasus seperti itu ya memang langsung, oh tadi yang berburu si ini jelas miliknya si itu. Ya sudah berikan aja kalau kita udah tahu bahwa dia itu milik pemburu itu. Tapi kalau kita tidak tahu, ya kita tetap harus mengumumkan. Karena kita tahu itu hasil buruan orang berarti milik orang. Tapi kalau kita nganggap bahwa itu bukan milik orang, ya terserah lah itu di hutan gitu kan. Maka itu masuk dalam binatang yang boleh dimiliki. Gitu. Tapi kalau memang apalagi cuma burungnya kecil gitu daripada syubhat ya nggak usah. Kecuali kalau burungnya hidup terus mahal gitu kan kadang sampean kadang masih kepengen wah nanti dijual gitu. Kalau burungnya kecil hanya untuk dagingnya buat apa gitu kan. Ya.
Izin Gus. Ya, Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Sebagaimana Gus jelaskan tadi bahwa semua yang menjadi hak prerogatif Allah itu tidak bisa diganggu-gugat, termasuk nyawa manusia ya. Tetapi saya kemarin membaca sebuah berita tentang seorang mahasiswa yang mencari kerja, kemudian karena kelelahan dan hanya mempunyai uang 10.000, akhirnya dia beristirahat di masjid dan kemudian tertidur di sana. Tanpa dia tahu, tiba-tiba dia kemudian dibangunkan, diseret, sampai kemudian kepalanya dihantam oleh sebutir kelapa, menyebabkan dia meninggal di rumah Allah. Ya Allah, saya membacanya sampai miris, Gus. Fenomena apa ini yang terjadi? Rumah Allah dijadikan eksekusi nyawa seseorang. Matur nuwun Gus, mudah-mudahan kita semua santri-santri SPMAA mempunyai apa ya, rasa manusia, kemanusiaan yang sangat betul-betul sebagaimana Rasulullah contohkan. Makaten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kaitan semua, Bu. Ya, apa yang terjadi di Indonesia, kemudian sekarang misalnya apa yang terjadi di Sudan juga, ada seorang yang hidup gitu ya, kemudian kakinya dibentangkan, dipatahkan ketika masih hidup, ke depan sama ke belakang, diceklek ketika masih hidup. Ya diceklekkan ke belakang sama ke depan, dipatahkan biar patah ceklek itu. Ya Allah, kayak gitu kan. Jadi ini satu kaitan apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi sekarang di Brazil dan di Indonesia sendiri. Betapa mudahnya orang membunuh, tidak peduli di masjid atau di rumah atau dimanapun. Bukan tentang, sekarang udah bukan tentang tempatnya, tapi sudah tentang, memang Dajjal itu sudah muncul. Saya pernah sampaikan ya, Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya, yang dilambangkan sebagai makhluk yang tidak memiliki belas kasihan, yang kejamnya setengah mati, itu sekarang muncul. Makanya kalau manusia sekarang masih membingkai Dajjal sebagai monster kayak Godzilla yang akan datang, ya sudah telat. Demikian pula Ya'juj Ma'juj masih nunggu, oh bentengnya Zulkarnain ini di sini, di situ, sudah meluncur, sudah merasuk ke dalam hati Manusia, dan ya. pikiran manusia. Makanya SPMA sejak awal, sudah sejak lama mengatakan proyek besar kedua itu, ayo melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Itu kan kenapa disebut proyek besar? Karena itu kita seringkali reaktif terhadap satu case by case ya, kasus per kasus. Kita baru kaget ketika misalnya di sekitar kita, naudzubillah min dzalik, misalnya kemarin pembunuhan orang Lamongan yang dilakukan oleh orang Sumatera di Surabaya, dimutilasi jadi 250 bagian. Ya, dan itu kita akan selalu terkaget-kaget terus kalau kita tidak menyadari sebenarnya akar persoalan utamanya apa. Dan kita sudah diberitahu, dan ini tidak akan berhenti, Bu Rahma. Jadi maka yang paling penting kita lakukan bukan hanya sekedar mengutuk peristiwa demi peristiwa, tapi memotong mata rantainya dengan cara ya kita sudah itu seperti itu. Makanya Pak Guru Muhtar menyatakan itu, kalau kita itu mengenal Allah secara mendekat mendasar, kalau kita itu dekat sama Allah, maka kita akan ketularan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, pengasih penyayangnya. Dan itu kan sudah jelas banget bahwa untuk bisa menumbuhkan jiwa kasih, kita semua itu harus mendekat kepada Allah. Maka omong kosong kita ini semuanya ya di umat Islam ini, kalau kita hanya berhenti pada lafal-lafal, pada hafalan, pada lelaguan,
lagu-lagunya, pada ritual-ritual besarnya, tapi pada praktek amaliyahnya tidak ada. Apa? Nihil. Kita Naudzubillah min seringkali dzalik. sekarang masih itu tadi yang kita dorong besar-besaran itu hal-hal yang sifatnya eventual, jadi sifatnya sesuatu yang ritual, akbar, kayak gitu-gitu. Tetapi pada prakteknya, pada substansinya kita jarang mau. Ah, nggak usah kejeron gitu loh. Ah, kedalaman. Loh, justru itu memotong mata rantai. Kalau kita hanya bekerja pada kulit-kulit lahir, show off itu, setan nggak ngapa-ngapain. Silakan aja bikin panggung-panggung besar. Silakan aja bikin laguan lomba-lomba hafalan. Nggak masalah, kata setan. Selama kamu tidak mengamalkannya aja nggak masalah. Lah terus kita ini seringkali hanya sibuk di situ. Ya sudah, setan bekerja di ranah yang malah menghancurkan kita. Gitu loh. Subhanallah. Jadi betapa banyak akhirnya orang-orang Sudan yang bilang RSF itu ya Islam, yang ngomong Allahu Akbar. Lah kan repot. Padahal yang dibunuh orang Islam dengan cara kekejian seperti itu. Ya ini karena ini tadi, kita seringkali hanya sibuk di kulit. Iya. Sewengi kalau begitu bikin lomba-lomba, bikin, wah anakku sudah hafal ini, hafal itu. Lupa bahwa anaknya pelit. Oh anakku sudah juara ini, juara itu. Lupa anaknya sangat jarang memberi kepada tetangga. Padahal Iya. itu intinya. Gitu loh. Anakku sudah juara ini, juara itu. Tapi lupa anaknya nggak pernah tahajud. Kan gitu jadi intinya. Anakku loh sudah lulusan pondok ini, pondok itu. Lupa kalau anaknya sangat pemarah. Padahal itu intinya. Anakku loh sudah hafal 30 juz, padahal cinta dunianya setengah mati. Padahal itu intinya. Nah inilah, makanya saya dan sampean bukan berarti kemudian mondok tidak penting, bukan berarti kemudian belajar fasih tidak penting, itu penting. Tapi yang jauh lebih penting lagi, ayo kita telusuri. Karena setan itu nggak takut sama hafal Quran, itu nggak takut. Setan juga nggak takut orang pandai lagu merdu, itu nggak takut. Nggak peduli setan malahan. Kamu hafal Quran, kamu hafal Pointer, Kori MTQ internasional sekalipun. Selama kamu pelit saja, nggak apa-apa wes, kata setan. Selama kamu cowinta dunia, nggak masalah. Malah tak dukung perlu bikin panggung-panggung akbar itu. Ayo wes, kamu mau sholawatan kayak gimana pun gak apa-apa wes, tak dukung malah. Asalkan kamu itu sama tetanggamu itu tidak peduli. Gitu. Ya, kamu mau sholawatan sampai malam, apa-apa wes, asalkan malamnya nggak usah tahajud. Kan gitu setan. Jadi makanya ini secret-secret mereka ini ayo kita, sehingga itu gunung es, Bu Rahman. Jadi apa yang terjadi itu gunung es. Kalau kita hanya melihat di gunung esnya, kita lupa bahwa ada akar gunung yang benar-benar harus sebenarnya kita potong mata rantainya. Karena kita akan selalu terkaget-kaget lagi ke depan, kekejaman-kekejaman berikutnya. Nah, untuk memotong mata rantai itu yang paling kita bisa lakukan adalah start from yourself, start now, and start from the little thing. Jadi mulailah dari dirimu, mulailah sekarang, dan mulailah dari hal yang paling kecil. Siap, insya Allah, ya Allah. Komunitas Kuatkan. ini, bangsa ini tidak akan sembuh, ya manusia ini, kalau kita tidak mulai dari diri kita. Nah, mungkin kita bisa merubah dunia, kecuali merubah mulai dari diri kita. Karena orang akan berpikir semua sama. Yang dari mulai Aceh sampai, itu kan orang Aceh. Dibunuh di Sibulga. Sibulga yang konon mayoritas mungkin Kristen, tapi itu Muslim. Masjid besar. Nah, demikian pula misalnya kayak di Lamongan, di Surabaya. Yang bunuh sampai 250 potong, itu juga bisa ngaji. Jadi, ayo kita mulailah kembali ke substansi, dan kemudian, itu tadi, ayo
bismillah, ngaji tetap penting, baca fasih tetap penting, tapi jangan lupa bahwa inti dari semuanya adalah how to do it, how to implement it. Bahwa maca Quran sak kena sak mengenal itu artinya untuk mengamalkan. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu. Kita libur besok ya. Hari ini hari Kamis. Insya Allah kita ketemu hari Sabtu. Tetap semangat. Semoga Allah merahmati kita. Shiratal mustaqim. Minallahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal khiyar. Allahumma ihtina fi man atayta wa afina fi man fa'alta wa lana fi man fa'alta. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wal muslim. Rabbana la taj'alna Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana fi qulubina. Rabbi a'udzu bika min hamzati asy-syaitani wa bika rabbi a'udzu bika. Rabbana ja'alna muslimin. Allahumma ghfir lana rahmatan Allahumma ighfir lana sabra sabila. Bika syarra syaitan syaitan. Ta'awudzu billahi min syarril bala wal badr syaitan wa syaitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmana bil Allahumma lakirna min humasina limna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya